sukacita sebab hari ini kita boleh memiliki kesempatan untuk saling bertemu satu sama lain. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Setuju? Yang setuju boleh bangkit berdiri. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kasih tahu kanan kiri saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Karena itu kita masih dapat beribadah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami boleh datang kembali ke tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan saat ini kerinduan kami. Kami menyatakan rasa syukur kami. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing bawa korban syukur. Mari masing-masing persembahkan syukur bagi Allah. Kami berterima kasih Tuhan, Kau kami sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Yesus, kami merasakan tangan-Mu terus memberkati kami. Kami merasakan Engkau terus menyertai kami. Pemeliharaan-Mu
satu-satu. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Sama-sama kita berkatakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah terbang waktu, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meminta dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakan. Keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan haleluya. Sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Shalom Bapak Ibu, mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Seperti kita yang percaya hari-hari ini Tuhan mau kita bertumbuh. Boleh lambaikan tangan kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kasih tahu kanan kiri kalau Tuhan sedang proses hidup kamu, banyak-banyak mengucap syukur. Kasih tahu kanan kiri kalau Tuhan sedang proses hidup kamu, banyak-banyak mengucap syukur. Sebab Tuhan mau kita bertumbuh. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, yang begitu besar.
Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, dan kini hanya untuk-Mu kan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Boleh sama-sama angkat kedua tangannya. Dibebaskan, dibangkitkan, lebih lagi, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibangkitkan, hidupkan kami hanya untuk-Mu. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan. Mari lebih lagi, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hidup yang Tuhan berikan, kita kembalikan buat Tuhan, amin. Sebab biar Yesus yang ditinggikan atas setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara
kedua tangan kita. Apa yang kami perkatakan hari ini bersama Roh-Mu, kami percaya kalau Tuhan sedang proses hidup kami. Kami tahu hidup kami sedang dimurnikan. Kami katakan ya, kami mau diproses sebab kami mau bertumbuh. Kami terima kemenangan daripada Engkau. Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kemenangan atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini kita diberikan kesempatan menyiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Selalu baru setiap hari, melihat kasih, pengampunan, anugerah-Mu selalu baru memelihara hidup kami. Sebab itu rasa syukur kami rindu menyatakan persembahan kami bawa persembahan kami. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah. Biar setiap kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami melekat, hati kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
biar kau dapati hati kami, tetap mengasihi Engkau Tuhan, tetap mencintai Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau. Oh, haleluya. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang murnikan hati kami, biar hati kami kedapatan seperti emas yang murni. Oh, sebab mata kami tertuju padamu, hati kami terus menyembahmu. Siapa ya rala ya senu, hirama ya rala ya rala, oh rala ya senu. Mari masing-masing berbicara dengan Bapa yang baik. Curahkan isi hatimu yang paling terdalam. Curahkan isi hatimu kepada Bapa yang baik. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang mengasihi kita. Kasih-Mu besar atas kami, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Tuhan. Biar Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin besar dalam hidup kami, dalam pribadi kami, dalam perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami. Yesus yang semakin besar, Engkau yang ditinggikan. Sebab kami semua sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kau yang memilih kami dan Kau yang menentukan setiap kami jadi pemenang. Supaya kami serupa segambar dengan-Mu Tuhan. Hidamaya-nanamu, kiralabalalabayasendo. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya.
nyanyikan lagu ini. Mari semua kita berdoa berbahasa roh. Urabaya syakadarabaya takadarabaya rarabaya. Kami menyembah-Mu anak domba Allah. Urabaya syakadarabaya rarabaya rarabaya rarabaya. Urabaya takadarabaya syakadarabaya. Urabaya takadarabaya. Engkau yang duduk di tahta, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, tak pernah meninggalkan kami. Walaupun mungkin apa yang kami alami hari-hari ini, tapi Engkau Allah yang beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Tuhan, kami Tuhan. Dan Engkau sedang memimpin kami, membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan. Setiap umat-Mu ya Tuhan, Kau sedang bawa kami, Kau sedang pimpin kami.
di dalam rancangan-Mu yang ajaib itu, di dalam kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Oh Rabaya Syatakara, terima kasih. Terima kasih, biar kami tetap kuat hari-hari ini. Biar kami tetap memandang kepadamu hari-hari ini. Dan kalau Kau izinkan hari-hari ini kami mengalami api itu turun atas kami sedang dimurnikan Tuhan, kami percaya kami keluar seperti emas Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Oh Rabaya Syanatagara, dan kami mau terus belajar. Kami terus mendengar suara Tuhan. Kami terus dipimpin, dituntun oleh-Mu. Kami mau melakukan apa yang menjadi mau-Mu, sampai Engkau melihat kami indah di hadapan Tuhan. Maka Bapa, terima kasih kami menyatakan isi hati-Mu. Tuhan berbicara kepada umat-Mu di GPI Ujung Menteng ini, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan tuntunan-Mu, ajar kami, ubah paradigma kami, supaya kami boleh terus diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, shalom. Shalom Tante, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa Bapak Ibu sekalian. Walaupun beberapa sering ketemu saya di online Bapak Ibu sekalian, dalam nara doa ya Bapak Ibu sekalian, saya lihat banyak pendoa-pendoa yang luar biasa di tempat ini, dan saya kagum Bapak Ibu sekalian melihat Tuhan kerjakan banyak perkara atas gereja-Mu. Dan saya lihat Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah gereja tempat ini. Ada hal yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan. Ada hal yang dahsyat. Dan saya merasakan melalui roh saya, ada api yang Tuhan sedang nyalakan di tengah-tengah gereja tempat ini. Amin. Dan saya lihat di depan, kita akan melihat gereja ini akan menuai. Gereja ini akan menggenapi setiap apa yang Tuhan rindukan untuk gereja ini. Sejak gereja ini berdiri di tempat ini, semua akan Tuhan genapkan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing suatu hal yang mungkin biasa bagi kita, sering kita dengarkan, suatu yang klasik yang kita sering dengarkan Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini saya pribadi diingatkan tentang hal ini, dan gembala sidang kita juga mengingatkan akan hal ini Bapak Ibu sekalian. Kita tahu semua, oh sebentar Bapak Ibu sekalian, ada yang lupa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, rasanya masih sangat muda, lupa kacamata. Bapak Ibu sekalian, gembala sidang kita ingatkan Bapak Ibu sekalian dan berbicara tentang apa yang tanggal 25 bulan lalu ya, bulan September, Tuhan bawa kita memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru, Yahudi, Bapak Ibu sekalian, yang disebut tahun Pei Gimel, yaitu tahun 5783, yang disampaikan oleh gembala kita memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu sekalian, tahun Pei Gimel ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau berkata kepada kita semua, karena P
ini berbicara tentang mulut kita untuk kita hari-hari ini memasuki tahun 5783 tahun Gmail ini kita menjaga mulut kita. Amin. Kita mau menjaga ucapan kita. Kita mau menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Saya percaya kita semua ingin melihat hidup kita adalah hidup yang baik. Amin. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk kita mengalami suatu kehidupan yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang mengalami kemenangan. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat hari-hari baik, kita harus menjaga lidah kita. Amin. Sebab itu kita hari-hari ini diingatkan oleh Tuhan, yuk kita jaga perkataan kita. Amin. Karena apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya perkataan kita, ucapan kita. Amin. Karena nantinya Bapak Ibu sekalian di sana kelak, ketika penghakiman tiba, maka ucapan kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini melihat semua itu, dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan banyak cara mengenai mulut. Tuhan mengingatkan kepada saya beberapa hal tentang perkataan, lalu kembalan, lalu apa yang saya alami, Bapak Ibu sekalian. Dan saya rindu untuk kita semua hari ini merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di Yakobus 3, Bapak Ibu sekalian. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kalau boleh kita baca ini bergantian, Bapak Ibu sekalian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-12. Demikian. Judulnya dosa karena lidah. Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengandalkan seluruh tubuhnya. Ayat 4, Pak, maaf. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh jurumudi. Demikian juga lidah,
walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Katakan sama-sama amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, perikop ini dimulai dengan suatu nasihat. Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian ayat 1, saudara-saudara janganlah banyak orang di antara kamu, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua guru. Saya tahu di sini ada guru juga, Bapak Ibu sekalian. Dan bukan berarti Yakobus melarang kita menjadi guru, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa guru itu menggunakan mulutnya, perkataannya untuk membimbing orang. Amin. Demikian juga hamba-hamba Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua orang percaya gembala kul, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar ini. Kita semua memakai mulut kita, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan dikatakan di sini adalah suatu tanggung jawab yang besar ketika kita pergunakan mulut kita, memakai mulut kita untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Dikatakan ayat berikutnya demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kecenderungan kita, Bapak Ibu sekalian, mulut ini seringkali salah berkata-kata. Dikatakan kita sering salah dalam banyak hal, dalam perkataan kita terutama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin ini sudah sharing, Bapak Ibu sekalian, kemarin kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kul, para pembicara, kita berkumpul, diajar oleh karayon kita. Suatu ilustrasi yang menarik yang disampaikan oleh karayon, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, kalau kita jual barang kepada orang dan barang itu palsu atau barang itu enggak baik, mungkin hanya sesaat pengaruhnya kepada yang beli. Tetapi ketika kita mengajar, ketika kita mengkhotbahkan sesuatu yang salah, sesuatu yang katakanlah sesat, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak pernah tahu
sampai kapan pengajaran itu mempengaruhi pikiran seseorang. Sebab itu suatu tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu sekalian. Perkataan kita punya pengaruh yang besar bagi orang lain, bagi keadaan, bagi apapun juga, Bapak Ibu sekalian. Sebab itu dikatakan demikian, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini bicara tentang tanggung jawab yang besar dengan menggunakan perkataan kita. Amin. Hamba-hamba Tuhan bukan berarti kita tidak boleh berbicara, no. Tetapi dalam kita melayani, dalam kita berkata-kata, bahkan dalam keseharian, kita bicara dengan jemaat, kita bicara dengan orang lain, perkataan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Karena kita sering dikatakan dalam ayat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, ini luar biasa. Dikatakan barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Kalau kita bisa mengendalikan seluruh perkataan kita, itu luar biasa. Katakan kita adalah orang yang sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, dengan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak juru mudi. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal dikatakan. Yang pertama, ketika kita bisa mengekang mulut kita dengan tali kekang, mengendalikan perkataan kita. Dikatakan dengan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Yang kedua dikatakan sebuah kapal yang besar hanya dikendalikan oleh sebuah kemudi yang kecil. Sebuah kemudi yang amat kecil dan bisa dibawa menurut kehendak juru mudi. Ada dua hal Bapak Ibu sekalian, kekang kuda yang dikekang, dan kemudian kapal. Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan, ketika saya renungkan Bapak Ibu sekalian, ketika saya baca firman Tuhan ini, keduanya ini berbicara tentang kapal, kuda ini bicara tentang transportasi yang membawa kita kepada tujuan. Amin. Nah, kalau kita bisa mengekang, mengendalikan kuda dengan menggunakan kekang, mengendalikan kuda dengan menggunakan kita, kuda itu akan membawa kita kepada tujuan. Demikian pula kapal. Ketika kita bisa mengemudikan, mengendalikan kapal ini,
Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kapal ini akan membawa kita kepada tujuan yang besar, yang luar biasa, pada tujuan kita. Amin. Kepada rencananya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, kalau kita bisa memakai perkataan kita dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Beberapa saat yang lalu ketika saya disadarkan, diingatkan akan hal ini, Bapak Ibu, seringkali kan mulut kita ini penuh dengan keluh kesah ya. Anak nilainya jelek ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, kadang-kadang ada banyak hal yang kita ucapkan itu perkataan-perkataan yang negatif. Tapi suatu saat beberapa waktu yang lalu saya ditegur Bapak Ibu untuk tidak memperkatakan kata-kata yang negatif. Saya mengubah cara saya berkata-kata mengenai pelayanan, mengenai keadaan anak saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mulai memperkatakan kata-kata berkat. Bahkan saya mulai memperkatakan kata-kata profetik, apa yang baik. Amin. Saya mulai mengucapkan kata-kata doa bagi mungkin sesuatu yang bagi kita mungkin kurang enak, Bapak Ibu sekalian, kurang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita hari-hari ini yang kita lihat oleh mata kita, yang bisa dilihat oleh mata kita, mungkin keadaan hari-hari ini yang kau alami tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi biarlah perkataan kita kendalikan. Amin. Biarlah apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan doa. Apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan nubuatan yang baik. Amin. Dan saya percaya kalau apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang baik, itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan kepada keberhasilan, sampai kita menggenapi semua apa yang Tuhan rancangan, sampai kita menggenapi semua yang menjadi tujuan Tuhan dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sharing Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan pun demikian. Seringkali dalam pelayanan kita melihat, aduh, kok tidak seperti yang kita harapkan. Ada banyak hal yang kita bergumul. Mungkin di gereja, tempat ini dalam pelayanan. Tapi suatu saat saya diingatkan, Tuhan punya rencana yang dahsyat atas gereja ini. Amin. Mulai ucapkan berkat, mulai ucapkan nubuatan yang baik, mulai ucapkan hal-hal yang baik. Amin. Dan saya percaya penggenapan janji Tuhan atas gerejanya, atas tempat di mana kita melayani, itu akan terjadi. Amin. Demikian di tempat ini, saya yakin dan saya percaya ketika Tuhan mengutus hambanya gembala di tempat ini untuk membuka gereja yang ada di ujung menteng ini,
itu karena hatinya Tuhan, karena rencananya Tuhan. Amin. Dan saya percaya gereja ini saatnya akan menggenapi semua apa yang Tuhan rancangkan, menuai jiwa di wilayah ini. Amin. Perkatakan itu. Perkatakan itu. Dan stop memperkatakan yang negatif. Amin. Saya pun belajar, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Dalam pelayanan yang saya juga lakukan, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan, Tuhan sedang mengajar untuk saya mau berkata-kata apa yang baik. Saya mengucapkan berkat, bukan mengucapkan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, lidah kita, saya percaya kemenangan Tuhan sediakan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yakobus juga menyampaikan di sini lidah kita bisa melakukan perkara-perkara yang buruk. Lidah kita bisa mengakibatkan, perkataan kita bisa mengakibatkan perkara-perkara yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu sekalian, lidah ini gak kelihatan. Saya berdiri sini, saya gak bisa ngelihat lidah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apalagi pakai masker, Bapak Ibu. Dan kalau kelihatan mungkin nggak, kurang elok ya Bapak Ibu sekalian. Tidak kelihatan, tetapi dia mempunyai dampak yang sangat besar. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak bisa mengendalikan yang kecil ini, api yang kecil ini, dia bisa berakibat untuk menjadi api yang besar yang tidak terkendali, bahkan yang bisa membakar hutan, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kebakaran hutan itu hanya disebabkan oleh orang yang membuang puntung rokok, api yang kecil. Mungkin ada api unggun yang tidak dimatikan dan membesar sampai tidak dapat dikendalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampaknya bisa tak terkendali, Bapak Ibu sekalian, ketika kita salah mengucapkan perkataan kita, ketika kita tidak dapat mengendalikan perkataan kita. Dikatakan ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow. Suatu yang mengambil bagian dalam tubuh kita dapat menodai seluruh tubuh. Bapak Ibu sekalian, ini suatu yang luar biasa. Seringkali lidah kita ini mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Seringkali lidah kita ini dipakai untuk kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena kita melukai orang lain. Bapak Ibu, hari-hari ini saya menyaksikan ada banyak orang yang mengalami sakit hati karena perkataan. Ketika ada suatu perkataan negatif diutarakan, mungkin dia dengar langsung
Mungkin perkataan itu udah muter kemana-mana, tapi akhirnya dia dengar, dan itu menyakiti hati. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang mundur hari-hari ini karena sakit hati, karena kecewa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita jangan berkatakan kata-kata yang negatif kepada orang lain, karena itu bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi orang lain. Dikatakan di sini, lidah adalah api yang merupakan dunia kejahatan, bisa membunuh, bisa menyakiti hati orang lain. Ketika kita salah berkata-kata, ketika salah ngomong, itu bisa berakibat sangat fatal. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kita omongkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di negeri ini, Bapak Ibu, sebuah contoh saja Bapak Ibu sekalian, negeri di bangsa kita, ada sebuah perkara yang terjadi, yang besar terjadi hanya karena perkataan yang salah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat tahun 65, Bapak Ibu sekalian, ini cerita sejarah karena saya suka sejarah, Bapak Ibu sekalian. Tahun 65 itu ada kejadian apa tuh? G30S. Kita baru saja lewati ya. Bapak Ibu sekalian, apa sih itu masalahnya yang memicu sampai ada 7 jenderal, 6 jenderal, 1 perwira, dan bahkan setelah itu ribuan orang mati. Hanya ada suatu kabar burung yang mengatakan bahwa ada Dewan Jenderal, kalau nggak salah waktu itu. Dan itu berkembang. Ada isu yang belum jelas kebenarannya. Tapi apa akibatnya? Bangsa ini bergoncang. Ribuan orang mati hanya karena perkataan orang yang salah. Dan Bapak Ibu sekalian, betapa ini mulut kita ini harus kita jaga. Kita harus bisa menyakiti orang lain. Mulut ini bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, bahkan bisa membunuh orang. Hanya dengan kita salah berkata. Amin. Bapak Ibu sekalian, maka kita semua kalau tahu ini, kita mau mengendalikan perkataan kita. Amin. Ngomong sama sebelahnya, saya mau mengendalikan perkataan saya. Saya mau mengendalikan ucapan saya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenung bagaimana cara kita mengendalikan perkataan kita, mengendalikan supaya kita berkata-kata dengan benar, supaya kita dapat mengendalikan. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita mau baca ayat yang 3 dan ke-4, dikatakan demikian, kita mengenakan kekang pada mulut kita sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak juru mudi. Ternyata ada yang mengendalikan mulut yang dengan kekang dan juga kapal. Dan dikatakan di sini yang mengendalikan adalah juru mudi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengendalikan? Yang pertama, dikatakan demikian, saya catat demikian Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mendapatkan lidah dapat dikendalikan oleh jiwa kita, kesadaran kita.
itu adalah suatu pilihan bagi kita untuk memperkatakan benar atau tidak benar. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita ngomong bukan kita ngomong tidak sadar, Bapak Ibu sekalian. Kita ngomong adalah keputusan kita. Kita ngomong atau enggak ngomong. Kita mau bergosip atau enggak bergosip. Ketika kita duduk, kita lagi ngobrol, tiba-tiba kita nyadar, kita lagi ngosipin orang. Atau kita melakukan suatu hal yang berat, kita pasti diingatkan. Oh ya, adalah keputusan kita. Untuk kita enggak mengatakannya. Jiwa kita itu punya peranan yang sangat penting untuk kita menghentikan, untuk kita mengatur. Kesadaran kita itu penting untuk kita mengatur. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang memenuhi jiwa kita hari-hari ini? Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman. Amin. Saya barusan tadi di jalan, saya kesini sama anak saya yang kelas 4. Saya tanya sama dia, Kak, kamu tadi udah baca firman belum? Terus dia bilang, udah Pak, tapi sedikit, dia bilang gitu. Saya mulai nasihatin dia. Saya ambil dari Yosua 1, dikatakan demikian, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya ngomong sama anak saya sekarang lagi di sekolah minggu, untung diambil tadi, kalau enggak saya enggak bisa ngobrol. Mengatakan di Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, ketika kita membaca dan merenungkannya, firman itu akan nempel dalam pikiran kita, dalam memori kita. Amin. Maka dikatakan demikian, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya bilang sama dia, Kak, itu bukan untuk papi, tapi untuk kamu. Nanti ketika kamu menjalani hidup, ketika kami melakukan apapun juga ke depan, kamu bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Kamu menghadapi masalah, kamu menghadapi pergumulan, kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman ini. Bapak Ibu sekalian, demikian juga perkataan kita, demikian juga jiwa kita. Ketika kita penuhi jiwa kita, pikiran kita, kesadaran kita dengan firman, dengan kita merenungkan firman, maka kita bisa bertindak hati-hati. Kita bisa mengendalikan perkataan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya orang-orang yang merenungkan firman, orang-orang yang mau melakukan firman, dia adalah orang yang hati-hati dalam perkataannya. Amin. Dia adalah orang-orang yang mau menjaga perkataannya, karena dia mengerti firman Tuhan. Amin. Ada banyak hal kalau kita belajar firman Tuhan ini mengenai perkataan kita yang kita mesti hati-hati di dalamnya. Amin. Penuhi pikiran kita dengan firman. Yang kedua, secara cepat, lidah kita dapat dikendalikan oleh hati yang murni. Ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Atau adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini bicara tentang hati. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita murni, hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut kita adalah apa yang murni. Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar meluap dari hatinya. Bapak Ibu sekalian, kalau orang hatinya dipenuhi dengan hal yang buruk, hal yang pahit, tidak dapat mengampuni, itu sangat wajar kalau kita menyaksikan perkataannya adalah perkataan yang menyakiti orang lain. Bapak sekalian, sering saya melihat orang yang kata-katanya negatif, kata-katanya menyakiti orang lain, sebenarnya asalnya dari hati yang tersakiti, dari hati yang luka, dari hati yang tidak mau mengampuni. Tapi biarlah kita ketika kita mau mengendalikan perkataan kita cek hati kita juga ya. Apakah hati ini murni? Apakah hati ini tidak memiliki sakit hati? Biar yang keluar itu adalah yang manis. Amin. Yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup. Saya panggil teman-teman musik Kak Desi. Kita belajar bahwa perkataan lidah kita dapat mengantarkan kita kepada rencana Tuhan. Apa yang kita ucapkan bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang Tuhan sediakan. Tapi kita harus mengendalikannya. Jadi gue belajar bagaimana cara mengendalikan, yaitu oleh jiwa kita, kesadaran kita, oleh pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan, dan hati yang dipulihkan, hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Korabaya shikarata karalabaya shandata karalabaya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mungkin hari-hari ini perkataan kita masih perkataan yang negatif. Tuhan ingatkan kita
kebiasaan kita. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang positif. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, mari kita katakan sama Tuhan, Tuhan, ampuni kalau perkataan-perkataanku selama ini adalah perkataan yang negatif. Ampuni kalau apa yang aku ucapkan menyakiti hati orang lain. Ampuni kalau apa yang aku nyatakan itu berakibat buruk kepada yang lain. Tuhan, aku mau mengendalikan mulutku. Aku mau mengendalikan apa yang aku katakan. Hurabaya syakaralabaya takaralabaya shanatakaralabaya. Hurabaya syakaralabaya takaralabaya ralabaya shatakaralabaya ralabaya. Shikaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Shikaralabaya ralabaya ralabaya. Mungkin hati kita, Bapak Ibu, ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hati kita ada hal yang tidak dapat kita ampuni. Mungkin ada luka dalam hati kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita. Hari ini biarkan Roh Kudus menjamah kita. Hari ini biarkan Roh Kudus memulihkan kita. Buka hatimu. Kita berdoa sama-sama. Hurrabaya syakadadalabaya ralabaya syatakaralabaya ralabaya ralabaya. Shikaralabaya ralabaya ralabaya syatakaralabaya ralabaya 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 syadatakar. Shikarabaya syadadalalalabaya. Setiap kami Tuhan, Kau lihat hati kami. Hurabaya syadadalalalala. Penuhi dengan Roh Kudus. Basuh hati umat-Mu. Hurabaya syadadalalalala. Berikan hati yang rela mengampuni. Berikan hati yang mau dipulihkan. Hurrabaya syatakararara. Sucikan, murnikan. Hurrabaya syatakaralabaya ralabaya ralabaya ralala. Jadikan indah di hadapan Tuhan. Jadikan indah di hadapan Tuhan. Jadikan indah di hadapan Tuhan. Hurrabaya, pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat Telah kulihat
Kau dapati kami tetap setia, biar Kau dapati hati kami terus fokus mengasihi Engkau Tuhan. Mata kami terus fokus kepada Tuhan, dan kami mau berikan hati kami sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadi berkat, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat, bahkan boleh dinikmati banyak orang karena kasih Kristus memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena kami mengasihi Engkau dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang cinta Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, jaga hatimu, jaga mulutmu. Jaga hatimu, jaga mulutmu. Puji Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan, di ibadah yang kedua ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu Bapa. Kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir atas hidup kami, memulihkan hidup kami pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat perjumpaan dengan Engkau Tuhan pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang begitu indah Tuhan, yang membuat hidup kami boleh berubah ya Bapa. Biarlah Tuhan firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami. Materaikanlah Tuhan firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami. Boleh kami renungkan siang dan malam di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjaga lidah kami, menjaga perkataan kami Tuhan, supaya perkataan kami Tuhan boleh mengandung berkat buat orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Engkau berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Engkau memberkati hasil usaha pekerjaan kami ya Bapa, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan benar-benar persembahan ini Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam gereja kami, gereja Ujung Menteng. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persembahan dan persepuluhan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom Bapak Ibu yang kasih, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan buat kita. Atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan Bapak Pendeta Muda Doni Kristianto. Tuhan berkati Pak. Salam untuk jemaat MTH Square Pak. Adapun jadwal menara doa kita ke depan adalah setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 sore akan diadakan menara doa rayon 1G. Bapak Ibu yang sempat untuk ikut doa, ada jam-jam doa baik di rayon jam 5, setiap jam 5 sore. Setiap hari Selasa ada APT menara doa Azusa Street ya. Jam 12 sampai jam 1 siang. Healing prayer night dan menara doa secara online diadakan melalui Zoom di gereja kita setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Doa persiapan ibadah secara online juga diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dipisah melalui breakout room karena ada jam ibadah kul ya. Yuk menyembah yuk, ini adalah doa untuk anak-anak muda, youth dan GC, diadakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 siang, 30 malam. Jadwal ibadah kita tetap biasa yaitu Jumenteng setiap hari Minggu, sekolah Minggu akan diadakan 2 kali, jam 8 dan jam 10, ibadah raya juga 2 kali, jam 8 dan jam 10. Pada hari Rabu ada pertemuan khusus yaitu pertemuan para pendoa. Setiap hari Rabu ada pertemuan tiap departemen, dan kali ini pada tanggal 26 Oktober ada pertemuan untuk seluruh pendoa-pendoa GPI Jumenteng jam 7 malam via Zoom. Berita cool ya, berita yang cukup mengembirakan Bapak Ibu, pada hari nanti ya setelah ibadah siang kita ada cool celebration, yaitu penggabungan seluruh kul-kul yang ada di gereja kita GPI Jumenteng dan terbuka untuk jemaat dan pelayan jemaat jam 1 siang nanti. Kita akan sama-sama rame-rame untuk bercandaria, sharing satu dengan yang lain, makan-makan apa yang bisa dimakan saudara ya. Kalau nggak ada makan ya nggak dimakan. Akan makan perjamuan kasih ya tentunya, dan ada fellowship satu dengan yang lain. Yang serunya ada perlombaan, ada hadiahnya saudara. Ya, berikutnya adalah ibadah gabungan youth. Pada bulan ini akan diadakan ibadah gabungan youth tingkat rayon, yaitu hari tanggal 29 jam 2 siang dimulai dilakukan di GPHOJ, yaitu gabungan sama-sama rayon 1G, cabang-cabang di 1G. Seluruh anak-anak muda, anak youth yang mau mendaftar boleh silakan ke Kak Marcel karena akan sama-sama berangkat dari gereja. Dan Sabtu berikutnya tanggal 30 Oktober hari Minggunya ada ibadah youth dan GC di tempat ini. Biasa setiap 2 minggu sekali ada ibadah youth, biar sama-sama kita generasi muda untuk sama-sama generasi yang bangkit, sama-sama beribadah. Baik, puji Tuhan. Healing worship berikutnya, healing worship itu akan diadakan pada hari Kamis 27 Oktober pukul 7 malam secara onsite. Bagi jemaat yang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, ingin didoakan, boleh mengisi form yang akan dibagikan di link grup. Demikianlah pengumuman minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan
Oh raralabasi kita kana ralamasanda ralabase 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 ralabase. Oh Yesus, Yesus, Yesus yang ajaib. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur di siang hari ini atas segala kasih-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Masih kami dapat memuji dan menyembah-Mu pada hari ini di tempat ini, merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Itu yang kami rindukan Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang maha tahu dan maha mengerti setiap isi hati dan pikiran kami. Bahkan pagi hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan berbicara bagi kami, setiap umat-Mu GBU Ujung Menteng, biar tetap kami menjaga mulut kami. Perkataan kami biarlah menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia di akhir zaman ini dengan luar biasa. Urapi dia terus dengan urapan yang baru. Berkati keluarga dan anak-anaknya baik pergumulannya. Biar tetap kasih-Mu kuasa mengalir, ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dibentengi, dipagari hamba-Mu Tuhan. Dipakai dengan luar biasa Tuhan. Sampai hari-hari yang mendatang ini lebih-lebih dahsyat lagi Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang lain juga Tuhan. Siapapun yang kami rindukan, hamba-hamba-Mu semakin dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tahu, kami melihat bangsa kami ini Tuhan, banyak masalah persoalan yang terjadi di bangsa kami. Tetapi kami percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah tuntunan-Mu Roh Kudus bagi setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti rencana-Mu begitu indah bagi setiap kami yang percaya. Biar Engkau pakai kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memakai juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, baik UWL, Singel, pemain musik semuanya, pendoa sapa, pendoa perepetik, pendoa persembahan. Biarlah Tuhan yang semakin memakai dengan luar biasa. Tetap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga menjadi jawaban bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu GBU Ujung Menteng, kami berdoa pada pagi hari, pada siang ini Tuhan, Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Masalah persoalan juga yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus, tetap berpengharapan kepada Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus segalanya. Itu yang kita rindukan. Biarlah setia kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, mencari hadirat-Nya Tuhan. Hari lepas hari dapat kita merenungkan kebaikan Tuhan, dapat kita merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Oh terima kasih, berkati juga Tuhan Yesus Ibu Gembala kami yang kami kasih. Kami percaya pemakaian-Mu juga semakin dahsyat di akhir zaman ini. Kami selalu menopang pelayanan hamba-Mu, selalu ada kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Pengurapan yang baru dinyatakan bagi hamba-Mu, supaya mampu dan kuat untuk mengatasi dan melayani kami, untuk membina kami jemaat-Mu GBU Ujung Menteng di tempat ini Bapa. Diberkati keluarga besar, diberkati ketiga putra-putrinya, diberkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Kan kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta ke Pak Wakilnya, wakil-wakilnya semua dipakai oleh Tuhan, diurapi, di pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa, pakai dia Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi dengan urapan yang baru. Diberkati keluarga besar, anak, istri dan menantu Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya wakil juga gembala kami. Semua bahkan wakil rayon 1 ke Bapak Johannes Raja Gugut dipakai dengan luar biasa. Diberkati keluarga besarnya, diberkati juga istri, diberkati semua rayon-rayon yang lain juga Tuhan diberkati. Bangkitkan semua, pulihkan supaya semakin maju adanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan yang senantiasa memakai dari anak kecil supaya dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, karena itu menjadi suluh di dalam perjalanan mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya Bapa, bangsa Indonesia yang kami cintai, kami berdoa apapun yang terjadi di bangsa kami ini saat ini Tuhan, Engkau maha tahu dan maha mengerti. Nyatakanlah Bapa kemuliaan-Mu. Pakai pemimpin kami, pemimpin tertinggi Presiden Jokowi, baik wakilnya Makruf Amin, Menteri Kabinet semuanya dipakai, DPR, MPR, baik juga Tuhan TNI, Polri. Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, pakai pemimpin kami Bapak.
Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melihat apapun yang terjadi di bangsa kami ini, tetap kami bersyukur supaya pendoa-pendoa yang percaya kepada Yesus berdoa buat bangsa kita ini, supaya bangsa kita ini dipulihkan, dijauhkan dari segala korupsi, dijauhkan dari segala LGBT, dijauhkan dari segala narkoba, dijauhkan dari segala niat-niat yang jahat di bangsa kita ini. Pakailah Bapa seluruh yang percaya kepadamu, pendoa-pendoa syafaat juga Tuhan. Polri dipimpin oleh Tuhan Yesus, dinyatakan kemuliaannya. Engkau senantiasa memakai pemimpin kami, pemimpin yang ada di daerah-daerah juga Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memakai mereka semua, beri kemuliaan, nyatakan kebenaran-Mu di bangsa ini Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya. Lalu siang hari ini Tuhan kami dikuatkan, kami juga semakin merenungkan kebaikan-Mu, kami juga merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Masih kami bisa memuji dan menyembah-Mu, mengangkat puji-pujian, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Biarlah kami semua jemaat-Mu juga Tuhan, apapun yang kami lakukan dia semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan atas kita semua. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Kuasa Allah bekerja. Darah Yesus tercurah atas setiap kita semua. Biarlah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung jika engkau melakukan, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang percaya, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya minta perhatiannya sebentar untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita ada perjamuan kasih. Sambil menunggu ibadah kul celebration, kita ada perjamuan kasih. Jadi saya mohon kita akan keluar bertahap, jadi enggak bebarengan. Saya minta untuk yang mempunyai anak di sekolah minggu, Bapak Ibu bisa jalan dulu, nanti diarahkan dengan pelayan jemaat untuk mengambil makanan nanti ke dapur, baru bisa ke sekolah minggu. Kita makan bersama nanti duduknya di sekolah minggu. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi jam 1 di tempat ini, kegiatan Cool Celebration.